الحمد لله على إحسانه والشكر على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang melimpahkan kepada kita berbagai nikmat dan berbagai karunia, yang nikmat-nikmat tersebut sangat tidak mungkin untuk kita balas. Jangankan untuk membalasnya, menghitung nikmat-nikmat itu saja, itu adalah hal yang sangat berat dan tidak memungkinkan bagi kita. Allah telah mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Dan Allah telah mengingatkan pula, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan ringkas ini kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada seluruh hadirin yang hadir di majelis ini, dan kepada para pengurus masjid yang telah memberikan izin dan kesempatan. Semoga kita semua tergolong dari orang-orang yang selalu ingat mengingatkan terhadap agama. Paling tidak kita termasuk orang yang mendapatkan pahala yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dan juga antara maghrib dan isya kita duduk di masjid, dari masjid-masjid Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita juga sangat berharap mendapatkan kebaikan dari apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Man min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah Ta'ala fi man indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis itu di depan para malaikatnya. Juga seorang yang duduk dari salat maghrib dalam rangka sekedar duduk saja menunggu salat isya, maka itu pahalanya seakan-akan dia dianggap sebagai ribat. Ribat itu adalah jumlah dari kaum muslimin, pasukan kaum muslimin berada di daerah perbatasan menunggu dan menjaga keamanan kaum muslimin, dan disebutkan pahala yang sangat besar bagi mereka. Maka ini sejumlah keutamaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan untuk kita semua kebaikan dan pahala. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan ringkas kali ini saya ingin mengangkat sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Jami' dan dikeluarkan pula oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, dari seorang sahabat yang bernama Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Irbad ibn Sariyah mengisahkan sebuah kejadian yang sangat menakjubkan, penuh dengan pelajaran dan hikmah, yang pada kesempatan hari ini saya akan bacakan hadisnya agar supaya kita mengambil manfaat dan pedoman-pedoman kehidupan yang terkandung di dalamnya. Irbad ibn Sariyah bertutur, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan balighah wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun. Faqulna ya Rasulullah, كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله
والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. Dalam hadis yang mulia ini Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu berkisah, kata beliau, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami, memberi nasihat dengan nasihat yang sangat mendalam. Hati-hati kami bergetar mendengarkan nasihat itu. Derai air mata tidak tertahan mengucur dari mata-mata kami mendengarkan nasihat tersebut. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Seakan-akan engkau memberikan nasihat perpisahan kepada kami, maka berwasiatlah kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW berwasiat dengan wasiat yang terdapat di dalamnya pijakan-pijakan kehidupan seorang hamba di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Di dalam kehidupannya di dunia yang akan membawa kebaikannya di akhirat. Rasulullah bersabda, "Usikum bitaqwallah." Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi, walaupun yang menjadi pemimpin atas kalian adalah seorang budak Habashi. Dan sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, kata Nabi, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang sangat banyak. Maka di kondisi tersebut Nabi berpesan, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang dengan sunnah dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan di dalam agama. Sebab setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Hadis yang mulia ini terdapat di dalamnya kaidah-kaidah kehidupan dan dasar-dasar agama yang sangat kuat yang harus senantiasa berada di dalam sanubari seorang mukmin dan mukminah. Hendaknya senantiasa menghiasi kehidupannya bagi siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Irbad ibn Sariyah mengisahkan sebuah keadaan. Rasulullah memberikan wasiat kepada para sahabatnya dengan wasiat yang sangat mendalam. Kita mengambil pelajaran dari ini bahwa dari kebiasaan Rasulullah SAW, beliau memberikan nasihat, memberikan wejangan, dan memberikan pesan-pesannya kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ya. Dan ini adalah perintah Allah kepada Rasulnya untuk berdakwah di jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah engkau di jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang terbaik. Ya. Dan dengan nasihat yang terbaik. Wajadilhum billati fi ahsan. Dan berdebatlah engkau dengan cara yang baik bagi siapa yang perlu untuk didebat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya untuk menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku. Saya dan orang-orang yang bersamaku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas jalan tersebut dengan ilmu, dengan basirah. Ya, perhatikan, dakwah ke jalan Allah, bukan kepada diri sendiri, bukan kepada si anu maupun si fulan. Ya, tapi dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lambangkan keikhlasan di atas basirah, di atas ilmu. Sebab ilmu agama itu semuanya adalah tuntunan, semuanya adalah wahyu. Semuanya adalah wahyu. Datangnya dari sisi Allah, apakah Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan adat istiadat. Dia bukan warisan leluhur, ya, petuah nenek moyang, tetapi dia adalah tuntunan-tuntunan yang sudah jelas dan telah terjaga, tidak berubah. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Kami akan menjaganya. Maka
berwasiat ini, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, ini banyak sekali bentuk kebaikan dan sisi ibadah di dalamnya. Yang pertama, dia termasuk di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, dia termasuk di dalam dakwah di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, dia termasuk dari sikap saling nasihat menasihati antara sesama kaum muslimin. Dan ini telah diperintah. Ya, telah diperintah. Rasulullah menyatakan ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Dan Jarir bin Abdullah berkata, bayatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala as-sami wa at-ta'ah wa an-nush li kulli muslim. Saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa dan untuk menasihati setiap muslim. Ya. Kemudian ibadah yang lainnya, dia termasuk bentuk dari saling ingat mengingatkan yang diperintah di dalam Al-Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Yang kelima, ya, dia termasuk bentuk menunjukkan manfaat kepada manusia. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Maka ini adalah sisi-sisi kebaikan dan sisi-sisi ibadah yang hendaknya setiap orang bersemangat untuk saling mengingatkan di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Kemudian manfaat yang kedua yang kita bisa ambil sebagai pelajaran dan pedoman hidup dari hadis ini, itulah keberadaan Rasulullah dan para sahabatnya. Manusia yang merupakan generasi awal dari umat ini. Ya, di masa mereka lah kejayaan umat yang tertinggi. Dan perhatikan bagaimana keberadaan mereka sibuk mempelajari agama. Sibuk mempelajari agama dan berbekal dengan ilmu agama. Ya. Karena itulah kemunduran umat di akhir masa ini apabila mereka berpaling dari mempelajari agama. Apabila mereka berpaling dari mempelajari agama. Ya. Dan ini yang sangat disayangkan. Kadang kita dengarkan dari sebagian kaum muslimin, seakan-akan ada sangkaan bahwa mempelajari agama adalah sebuah kemunduran. Dan ini adalah sangkaan yang keliru. Sebab di dalam agama kita dijelaskan segala kebaikan yang diperlukan oleh hamba di dalam kehidupan dunianya, apalagi untuk kehidupan akhiratnya. Sangat diterangkan di dalam agama dengan sejelas-jelasnya, tidak ada keraguan. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Dan Allah berfirman, "Ma farraqna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Quran. Pasti ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Untuk kehidupan dunia, Rasulullah SAW telah membuka sebuah kaidah umum. Kata beliau, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian yang lebih paham tentang perkara dunia kalian. Menunjukkan ada bentuk dan anjuran untuk berkembang. Ya. Sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya. Maka menuntut ilmu ini adalah sumber kejayaan umat. Kapan umat mundur dan lalai darinya, itulah sebab turunnya musibah dan malapetaka. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar. Beliau menyatakan, "Idza tabayatum bil 'ilm wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara zina. Cara zina ini bentuk jual beli yang bisa mengarah kepada riba. Ini riba dimaklumi haramnya. Kalian telah sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian. Ya. Beternak dan bertani bukan hal yang tercela di dalam syariat. Tapi yang dicela di dalam hadis ini, orang yang tersibukkan oleh peternakan dan pertanian sehingga dia lalai dari agamanya. Kemudian yang keempat yang dicela, apabila kalian telah meninggalkan jihad. Ya. Kalau empat penyakit ini sudah menimpa kalian, Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. Kehinaan ini tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu obatnya. Cuma satu. Sampai kembali ke mana? Kepada agama kalian. Bagaimana cara kembali kepada agama? Tidak ada jalan kecuali dengan mempelajari agama, mendalaminya. Ya. Membaca Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dengan menyelami makna dan kandungannya. Itulah mempelajari agama. Ya. Maka perhatikan bagaimana keadaan Rasulullah dan para sahabatnya. Belajar, menuntut ilmu sampai diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu hari Rasulullah pernah naik ke atas mimbar setelah salat subuh. Beliau berceramah, terus berceramah
menyampaikan nasihat, wejangan, petuahnya kepada para sahabat hingga masuk waktu zuhur. Kemudian beliau turun salat zuhur, mengimani para sahabat. Setelah itu naik lagi ke atas mimbar. Kemudian terus memberikan ceramah sampai masuk waktu asar. Kemudian setelah itu beliau turun. Kemudian naik lagi ke atas mimbar memberikan ceramah sampai masuk waktu maghrib. Perhatikan bagaimana semangat Rasulullah SAW mendidik umatnya dengan ilmu agama. Sebab beliau sangat mengetahui bahwa itu adalah kejayaan umat. Siapa mereka berpegang dengan Al-Quran, Allah akan meninggikan derajat mereka. Siapa mereka berpaling dari Al-Quran, Allah akan menghinakan derajat mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard." Bacalah kepadanya. Baca kepada mereka orang-orang yang kami berikan ayat-ayat kami, lalu mereka berpaling dari ayat-ayat itu. Maka syaitan pun mengikutinya. Lalu ia pun tergolong kepada orang-orang yang menyimpang dan tersesat. Andai kata dia berpegang dengan ayat-ayat itu, kami akan angkat derajatnya. Allah jamin akan diangkat derajatnya. Dan di dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini sekelompok kaum dan merendahkan kaum yang lainnya karena Al-Quran pula. Yang berpegang dengan Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya. Yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan derajatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Orang yang belajar Al-Quran, dia akan mendapatkan obat dan rahmat. Sebaliknya orang-orang yang zalim tidak akan bertambah dengan turunnya Al-Quran kecuali hanya sekedar kerugian saja. Karena itu kata para ulama, orang apalagi dia umat Islam sampai kepadanya Al-Quran. Orang yang sampai kepadanya Al-Quran, dia cuma tergolong dari salah satu dari dua golongan. Dari golongan yang ketiga. Apakah dia beruntung atau dia merugi? Apakah dia beruntung dengan Al-Quran atau dia merugi dengannya? Hanya dua golongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Wal Qur'anu hujjatun 'alaika aw hujjatun laka aw hujjatun 'alaik." Al-Quran itu adalah hujjah yang menguatkan kamu, mendukung kamu, atau dia adalah Al-Quran hujjah, argumen yang akan memberatkan kamu pada hari kiamat karena engkau berpaling darinya. Maka ini pelajaran yang kedua yang hendaknya kita petik dari hadis ini. Kemudian perhatikan keberadaan para sahabat. Hati-hati mereka yang sangat lembut. Hati-hati mereka yang penuh dengan kebahagiaan, cahaya keimanan. Tatkala sampai kepada mereka nasihat dari Rasulullah SAW, bagaimana keberadaan mereka? Bergetar hati-hati mereka. Berlinang air mata itu. Mendengarkan nasihat. Dan ini menunjukkan kelembutan hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan hati yang lembut ini hanya muncul dari hati-hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang sampai ke derajat dan kedudukan, ia menangis ketika mengingat Allah, diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Allah, itulah keimanan dengan sebenar-benar keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka. Apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila ayat-ayat itu dibacakan, maka mereka bertambah keimanan. Dan kepada Rabbnya lah mereka bertawakal. Kemudian di dua ayat setelahnya, Allah sebutkan, "Ulaika humul mu'minuna haqqan." Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan 7 golongan dari manusia pada hari kiamat. 7 golongan manusia pada hari kiamat yang mendapat teduhan arsy, teduhan singgahsana Allah pada hari kiamat di padang mahsyar. Tahu padang mahsyar? Manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat luas itu. Tidak ada pohon berteduh, tidak ada tempat untuk bernaung di bawahnya. Matahari ditekatkan di atas kepala. Seluruh manusia dikumpulkan.
seperti dia dalam keadaan lahir, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum dikhitan, tidak beralas kaki. Ya. Matahari dikaitkan di atas kepala, hanya sejarak 1 mil. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 1 mil, 1 jarum panjang seukuran telapak tangan atau 1 jengkal. Ada yang mengatakan 1 mil ukuran mil yang kita ketahui, apakah mil darat maupun mil laut. Ya. Jarak apapun yang dimaksud dengan mil ini, dia adalah jarak yang sangat dekat. Jarak yang sangat dekat. Ya. Perhatikan, kira-kira siapa yang bisa menyelamatkannya pada hari itu? Hari yang sangat dahsyat, saking dahsyatnya. Aisyah ketika dikabarkan kepada beliau, ya, Nabi mengabarkan kepadanya bahwa manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Aisyah berkata, kalau begitu ya Rasulullah, mereka saling melihat. Nabi SAW menjawab, wahai Aisyah, keadaan pada hari itu lebih dahsyat. Tidak ada kesempatan untuk saling melihat. Setiap orang memikirkan dirinya masing-masing. Jangankan manusia biasa, para nabi dan para rasul didatangi oleh manusia. Mereka berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Memikirkan dirinya. Maka khayalkan, bagaimana keadaan tersebut. Dan setiap dari kita pasti akan berdiri pada mahsyar. Akan berdiri di padang mahsyar dalam keadaan yang telah disebutkan. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang dinaungi di bawah teduhan arsy-Nya. Mereka sejuk di dalam teduhan tersebut, tidak terpengaruh dengan terik matahari. Salah satu dari 7 golongan ini adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah. Seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah air matanya. Berlinanglah air matanya. Ya, demikianlah tabiat dan watak seorang muslim, punya hati yang lembut. Ya, sering mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa dirinya adalah seorang manusia yang asalnya penuh dengan kelemahan. Penuh dengan kelemahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah firman, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Allah firman dalam hadis qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni. Wahai sekalian hamba-Ku, sungguhnya kalian itu berbuat kesalahan siang dan malam, maka bermohon ampunlah kalian kepadaku. Niscaya saya akan mengampuni kalian. Ya. Maka demikian keadaan para sahabat. Hati-hati mereka yang lembut, menerima petunjuk. Ya. Kemudian di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jika mendapatkan nasihat, langsung mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah kepada kami. Yang memberikan semangat. Semangat untuk mendapatkan kebaikan. Sudah dapat kebaikan, ingin kebaikan lagi. Dan itu adalah sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Orang-orang yang beriman itu, mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Dan mereka terdepan di dalam melakukan kebaikan tersebut. Dan Allah memerintah, "Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard." Dan bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Kita diperintah bersegera menuju kepada pengampunan Allah yang maha luas. Ya. Bersegera menuju kepada surga, jalan-jalan menuju kepada surga yang sangat banyak, pintu-pintu amalan saleh yang ditunjukkan kepada kita dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Kita diperintah untuk bersegera menuju ke sana. Dan bersegera kepada kebaikan ini, itu adalah sifat para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya setelah menyebutkan sejumlah para nabi dan para rasul, Allah menyatakan, "Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Ya. Dan mereka adalah orang yang khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Kemudian setelah Rasulullah memberikan wasiat ini, kemudian para sahabat meminta, ya, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan, maka berwasiatlah kepada kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, memberikan wasiatnya. Perhatikan ya, babnya wasiat. Wasiat itu bukan sembarangan, hal-hal yang terpilih. Ya. Hal-hal yang terpilih. Karena itu seorang yang akan meninggal mungkin atau ada hal yang penting dalam hidupnya harus diselesaikan, maka disyariatkan dia menulis wasiat. Ya.
agar supaya diselesaikan. Dan dimaklumi, apabila seorang meninggal, yang paling pertama didahulukan setelah hutangnya adalah ditunaikan wasiatnya sebelum hartanya dibagi. Ya. Walaupun dimaklumi bahwa wasiat, kalau dia berwasiat, hanya dibolehkan dengan sepertiga harta. Ya. Maka wasiat posisinya adalah hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Maka Nabi berkata, "Usikum bitaqwallah." Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang paling pertama. Sebab ini adalah wasiat yang mengumpulkan segala kebaikan dunia dan di akhirat. Ya. Ini adalah wasiat yang Allah wasiatkan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, dan juga kami berwasiat kepada kalian hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dengan ketakwaan itulah lambang kebaikan bagi hamba di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diadakan untuknya jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ya, kalau dia bertakwa dengan sebenar-benar takwa, maka demikian keadaannya. Ya, takwa itu artinya dia menjalankan segala ketaatan dan meninggalkan segala yang dilarang. Itulah yang disebut dengan nama takwa. Dari kata wiqayah, seakan-akan dia membuat panik untuk dirinya. Ada api neraka, ada kemurkaan Allah. Ya, agar supaya dia terhindar dari api neraka dan kemurkaan Allah, dia membuat tembok, dia melindunginya. Itulah ketakwaan. Ya. Dan ketakwaan ini dengan menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Ya. Itulah takwa. Allah menjamin, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar atas setiap permasalahan yang dihadapi. Ya. Setiap problem kehidupan yang merintanginya, pasti Allah akan adakan untuknya jalan keluar. Ini bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ya. Banyak jalan mungkin dia ingin cari rezeki, tapi subhanallah, karena dia adalah orang yang bertakwa, Allah bukakan untuknya pintu rezeki dari arah yang tidak pernah dia hayalkan. Dari arah yang tidak pernah dia hayalkan. Dan ini dari kebaikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kebaikan orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau kalian bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, niscaya, ini pahala yang akan disebutkan, niscaya Allah akan memberikan untuk kalian dua bagian dari rahmatnya. Dua bagian dari rahmatnya. Dan Allah akan memberikan untuk kalian sebuah cahaya. Kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Subhanallah. Ya. Orang dalam keadaan kegelapan, dia tetap mendapat cahaya. Berjalan dengan cahaya. Orang dalam keadaan kesulitan, dia tetap mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan orang yang bertakwa, itulah wali-wali Allah. Allah firman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak pernah mereka bersedih hati dan tidak pernah khawatir. Siapa wali-wali Allah ini? Yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Ya. Dengan ketakwaan ini pula kesejahteraan untuk bangsa dan negara, untuk individu, keluarga dan masyarakat. Tidak ada kesejahteraan kecuali dengan ketakwaan. Allah telah mengingatkan di dalam Al-Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, yaitu keberadaan manusia. Subhanallah, telah ditunjukkan kepadanya jalan-jalan kebaikan, ditunjukkan kepadanya pintu-pintu ketaatan. Betapa Allah merahmati mereka dengan menjelaskan segala jalan itu dengan sejelas-jelasnya dan dimudahkan jalan untuk melakukan ketaatan. Tapi banyak manusia yang lebih condong kepada kemaksiatan. Ya. Keluar kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambut
rayuan dan seruan-seruan syaitan. Ya, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka mendustakan. Kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Itu akibat karena mereka keluar dari jalan yang lurus. Dengan ketakwaan inilah seorang hamba akan mendapatkan kebaikan. Maka ini wajar dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai wasiat yang pertama kepada umatnya. Usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian wasiat berikutnya kata Rasulullah, was-sam'i wat-ta'ah, dan mendengar dan taat kepada penguasa. Sebab ini adalah lambang kebahagiaan. Mendengar dan taat kepada penguasa itu adalah lambang kebahagiaan bagi umat Islam. Ya, bagi sebuah penduduk negara di dalam negaranya. Ya. Tanpa ketaatan kepada penguasa, tidak ada kehidupan bermasyarakat yang benar. Tidak ada kedamaian dan keamanan yang tercipta di tengah masyarakat itu. Ya. Karena itulah dari kaidah-kaidah dasar di dalam agama kita harus ada pemimpin. Harus ada pemimpin. Sebab satu hari tanpa pemimpin itu adalah hal yang sangat buruk bagi umat. Dengan tidak adanya pemimpin, ia adalah hukum rimba. Yang kuat akan memansa yang lemah. Ya. Tidak ada keadilan yang ditegakkan. Tidak ada hukum-hukum yang mengatur. Tetapi dengan adanya pemimpin, hati-hati kaum muslimin bersatu di atas satu orang, maka di sini letak pentingnya adanya seorang yang memimpin. Ya. Karena itu Rasulullah SAW berwasiat untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Mendengar dan taat kepada penguasa. Ya. Dan tentunya mendengar dan taat kepada penguasa ini ya, dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, dalam hal yang membawa maslahat. Adapun dalam hal yang maksiat, kepada siapapun tidak ada boleh seorang taat kepada makhluk dalam bermaksiat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Sungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Allah yang mencipta. Ya. Penguasa, walaupun seperti yang disebutkan dalam hadis ini, walaupun dia adalah seorang budak Habasyi, seorang budak tidak layak jadi pemimpin, tidak terpenuhi syarat-syarat sebagai penguasa. Tapi berhubung dia telah menjadi penguasa, ya, tetap wajib didengar dan ditaati untuk menjaga kesatuan dan kedamaian umat. Sebab ini adalah lambang keamanan dan kebahagiaan. Karena itu Rasulullah SAW menasihati kepada umat Islam dan beliau kabarkan akan datang nanti penguasa-penguasa yang baru. Ya. Tapi beliau perintah untuk bersabar. Isbiru, bersabarlah kalian. Bahkan beliau berkata, isma'u wa ati'u. Ya. Mendengarlah dan taatlah kalian. Dan beliau berpesan kepada Abu Dzar, ya, dengar dan taat. Wa in darabaka wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, ya, kamu dengar dan taat. Ya. Kamu mendengar dan taat. Sebab kalau penguasa berbuat zalim kepada seorang rakyat, maka kezaliman antara dia dan antara rakyat tersebut. Tapi kalau rakyat ya, melakukan kudeta terhadap penguasa keluar dari ketaatan, maka ini akan mendatangkan bencana umum untuk kaum muslimin. Bencana umum untuk kaum muslimin dengan terjadinya kekacauan dan terjadinya pertumpahan darah, terjadinya perampokan. Ya. Dan ini mungkin kita sudah pernah mengambil pelajaran. Penguasa masih ada di masa itu. Hanya saja tidak berfungsi. Dan lihatlah betapa banyak kerusakan yang terjadi. Dan betapa banyak kerugian, betapa banyak isak tangis, penyesalan. Ya. Di belakang kejadian-kejadian tersebut, ini karena keluar dari tuntunan dalam syariat. Andai kata seorang itu bersabar, maka itu lebih baik baginya. Ya. Banyak seorang atau banyak kaum muslimin sekarang, ya, kadang menyangka masalah-masalah yang terjadi di negeri ini itu dianggapnya semuanya sumbernya adalah penguasa, dia pelarinya adalah penguasa. Sedikit-sedikit kambing hitamnya adalah penguasa. Dia adalah sangkaan yang keliru, tidak adil di dalam menilai. Ya. Harusnya kalau dia mengatakan bahwa penguasanya zalim, berarti mereka adalah orang yang zalim pertama. Sebab orang yang zalim, penguasa yang zalim itu tidak mungkin muncul kecuali dari tengah orang-orang yang zalim juga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun." Demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim itu sebagai pemimpin di atas orang zalim yang lain karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Karena itu siapa yang ingin memperbaiki, siapa yang ingin merubah, maka dia rubah dari dirinya sendiri. Dia rubah dari keluarganya, dari tetangganya, masyarakatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah keadaannya.
satu kaum itu sendiri yang berubah keadaannya. Maka ini diantara sudut-sudut penjelasan yang berkaitan dengan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, mungkin sangat banyak pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, tapi waktu membatasi kita, saya berpindah kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Kata beliau, "Fainahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku? Ya. Fainahu may ya'ish minkum ba'di. Siapa di antara kalian yang hidup setelahku? Fasayara ikhtilafan katsira. Maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Nabi kabarkan, ya, setelah umat Islam ini semuanya datang satu petunjuk, maka akan ada perselisihan. Ya. So, namanya manusia, apalagi sebagian orang merasa punya akal, bisa berpikir, ya, hemat saya, pendapat saya, ya, merasa punya kebebasan, ya, maka muncullah perbedaan pendapat yang sangat banyak. Dan Nabi SAW menyebutkan terjadinya musibah, fitnah, tapi subhanallah, rahmat Allah untuk umat Islam ini tidak ditinggalkan umat Islam itu tanpa kebingungan. Tidak ditinggalkan umat Islam itu dengan kebingungan tanpa petunjuk. Diterangkan petunjuknya. Kata Nabi SAW, kalau memang terjadi hal tersebut, farikum bi sunnati. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Harus berpegang dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalimat sunnah, ya, itu dengan makna umum. Ya. Artinya tuntunan agama Islam. Segala sesuatu yang bersumber dari Islam. Jadi kalau penggunaan kalimat sunnah dengan makna umum ini, pendalilannya kadang dari Al-Quran dan kadang dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalian berpegang dengan sunnahku. Ya. Sebab berpegang dengan sunnah itu adalah perahu keselamatan. Kata Imam Malik, at-tamassuku bis sunnah kasafinati Nuh. Ya. Orang yang berpegang dengan sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Bagaimana perahu Nabi Nuh? Siapa yang naik di atasnya, dia akan selamat. Ya, dia akan selamat. Tapi siapa yang tidak naik di atas perahu Nabi Nuh ini, dia akan tenggelam dan binasa. Tenggelam dan binasa. Maka berpegang dengan sunnah adalah keselamatan bagi umat. Dan itulah kesejahteraan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya, fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dzikri, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Siapa yang berpegang, ya, siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kalau dia berpegang dengan Quran dan Sunnah, petunjuk Allah dijamin tidak akan tersesat dan dijamin tidak akan sengsara. Ya. Sebaliknya siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, dari zikri, ya, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit bisa bermakna yang kita pahami dan bisa bermakna kesempitan di dalam alam kubur. Di atas penafsiran sebagian ulama ahli tafsir. Ya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, "Wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal saya dulu di dunia dalam keadaan melihat." Allah berfirman, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah datang kepadanya, tapi dia berpaling darinya, buta dari petunjuk. Ya. Maka pada hari itu pun dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Sebagaimana dia melupakan ayat-ayat Allah, dia pun dilupakan pada hari kiamat. Maksudnya dilupakan, tidak ada perhatian dan tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang buta di dunia ini, akibatnya di akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Karena itu, berpegang dengan sunnah adalah hal yang penting bagi seorang hamba. Saat dia berpaling darinya, perhatikan, orang yang buta dari petunjuk, dia akan dibangkitkan dalam keadaan lebih buta lagi pada hari kiamat. Dan Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya. Orang yang menyelisih perintah Rasulullah, dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Iya, ancaman. Apakah dia mengikuti sunnah? Kalau dia menyelisih, maka dia ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih.
atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa ju'ila dzallatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan itu bagi siapa yang menyelisih perintahku. Bagi siapa yang selamat, perhatikan jalan Rasulullah. Fa'alaikum bi sunnati. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnah. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Berpegang dengan sunnah ini walaupun satu sunnah saja, subhanallah, membawa keberuntungan bagi hamba. Ya, membawa keberuntungan bagi hamba. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah, ya, yang sangat indah sekali, menunjukkan betapa nikmatnya seorang berpegang dengan sunnah. Ketika Rasulullah meninggal dan Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah menggantikan Rasulullah, maka murtadlah siapa yang murtad dari sebagian orang-orang Arab. Dan ada, ya, terjadi keributan, ya, di dalam sebagian orang-orang Arab. Ya. Dan waktu itu Rasulullah mengirim pasukan Usama bin Zaid dengan jumlah yang banyak. Ya. Maka para sahabat menganjurkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tariklah pasukan Usama bin Zaid ini, sebab kita di kota Madinah sendiri dalam keadaan genting. Ya, perhatikan bagaimana Abu Bakar menilai sesuai dengan petunjuk sunnah, berpegang dengan sunnah. Ya, kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, demi Allah, ya, andai kata anjing-anjing telah sampai di kaki-kaki istri Rasulullah SAW, dalam artian bahaya sudah siap mengancam, saya tidak akan menarik sebuah pasukan yang Rasulullah SAW langsung mengutusnya ke sana. Saya tidak akan mengurungkan sebuah bendera yang Rasulullah yang memasang bendera itu sendiri. Artinya Abu Bakar tidak ingin menarik pasukan Usama bin Zaid sebab itu adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah yang memerintahkan untuk mengutusnya, maka itu adalah sunnah beliau. Hendaknya kita tetap laksanakan apapun yang terjadi pada kita. Ya, subhanallah. Perhatikan bagaimana akibat terbaik bagi orang yang berpegang dengan sunnah. Berjalanlah pasukan Usama bin Zaid. Ya. Tiap kali dia melalui suatu suku dari Arab yang goncang, maka suku dari Arab ini berpikir dua kali. Mereka berkata, ini pasukan sedemikian besar keluar dari kota Madinah yang mereka sendiri dalam keadaan genting. Kalau begitu mereka ini bukan orang sembarangan. Ya. Kalau begitu kita harus berhati-hati. Ya. Itu pikiran mereka. Ya. Karena mereka ingin berperang dengan Rom, ya kita tunggu saja. Ya. Kita tunggu bagaimana kejadian selanjutnya. Maka berjalanlah Usama bin Zaid dan pasukannya. Kemudian Allah bukakan untuk mereka kemenangan dan mereka kembali ke kota Madinah dan kembalilah keadaan seperti sedia kala. Perhatikan bagaimana akibat orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi siapa yang berpaling dari sunnah? Ya, hendaknya berhati-hati. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, pada malam hari ini akan berhembus angin yang sangat kencang. Ya. Dan ini di perang Tabuk akan berhembus angin yang sangat kencang. Siapa yang punya onta kendaraan hendaknya diikat baik-baik dan jangan seorang pun yang keluar. Ya. Ternyata pada malam itu ada dua orang yang menyelisihi sabda Rasulullah SAW. Angin berhembus dengan sangat kencangnya dan menerbangkan dua orang ini sampai terdampar ke dua gunung Taif. Bayangkannya dari wilayah Tabuk antara Mekah dan Madinah terdampar ke dua gunung Taif. Dua gunung Taif ini gunung setelah Mekah lagi. Ya. Betapa jauhnya terdampar. Nah, ini kehancuran bagi orang yang menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berkata, hendaknya kalian berpegang dengan sunnah dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, khulafa yang mendapatkan petunjuk al-mahdiyin. Itulah 4 khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridai mereka semua. Ya, berpegang dengan sunnah mereka dan mereka ini adalah lambang dari para sahabat. Karena itu kita wajib mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka inilah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi khairun nasi qarni thumma alladziina yalunakum thumma alladziina yalunakum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi beliau dan para sahabatnya, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan dalam agama. Waktu itu masih murni agama, belum ada orang yang membuat bidah perkara baru dalam agama. Tapi Nabi sudah mengingatkan bahaya hal itu. Ya. Hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan. Sebab setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bidah, setiap bidah adalah sesat. Setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka wa iyadzubillah. Maka lawan dari sunnah adalah bidah. Sunnah artinya sesuai dengan petunjuk. Bidah adalah sesuatu yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin waktu sudah habis.
Baik, saya cukupkan dulu sebentar di sini. Kalau ada tanya jawab mungkin setelah sholat isya ya. Baik. Atau saya nggak tahu ini apa sekarang tanya jawabnya. Setelah sholat. Ya, nggak tahu ini. Baik, saya cukupkan sampai sini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan saya mohon maaf besar-besarnya kalau ada keliruan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua, menerangi hati-hati kita dengan cahaya keimanan, cahaya ketakwaan, dan senantiasa menunjukkan hati-hati kita semua dengan hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.